Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi yang sakral dan khidmat ini, dari iring gema takbir, tahmid, tahlil dan tasbih yang berkumandang sepanjang malam hingga pagi hari ini, semoga bisa menggugah dan membangkitkan semangat dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Apabila kita ingin berbahagia dan beruntung serta selamat dunia maupun akhirat, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara takwa ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lah insan pantas untuk kita jadikan suri teladan bagi kita semua. Karena Nabi Ibrahim sudah mendapat cobaan atau ujian dari Allah sangat banyak dan beragam. Meskipun terasa amat berat, namun segala macam perintahnya dilaksanakan dengan ikhlas dan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Ini dia ya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Di antara ujian yang berat yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ikhlas mengorbankan putranya. Nabi Ismail pun menunjukkan kesediaan untuk disembelih. Inilah bukti ketaatan dan kepasrahan serta pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, sesungguhnya umat Islam diajak untuk merenung kembali peristiwa tersebut. Artinya ketaatan, kepasrahan dan pengorbanan kepada Allah merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia.
Sehingga Allah mengabadikan peristiwa itu pada umat-umat setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya melalui firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah surga. Di surga nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dari kisah perjalanan Ibrahim dan keluarganya ini, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya konsisten dalam bertauhid. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya di daerah kita ini kemungkinan banyak orang yang syirik, tetapi karena tidak tahu definisi tauhid dan lawan kata tauhid, boleh jadi kita sedang dalam keadaan syirik. Sebagai contoh, coba jujur masuk ke dalam diri kita. Setiap hari mana yang lebih banyak kita sebut dalam diri kita kata aku bergeser. Setiap hari mana yang lebih banyak kita sebut dalam diri kita kata aku atau Allah. Siapa yang kita sembah selama ini? Akukah atau Allahkah? Mari kita amati ketika kita keluar rumah. Apa yang kita pikirkan ketika kita pergi ke tempat kerja? Pekerjaanku, kewajibanku, tugasku, gajiku, jabatanku, kehormatanku. Kalau jabatanku diambil bagaimana dengan gajiku? Kalau aku tidak dapat gaji bagaimana dengan keluarga, organisasiku, kelompokku? Atau Allah yang paling banyak disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kesyirikan adalah jikalau kita sudah menduakan Allah. Yang disebut dengan orang musyrik itu bisa beragama, bisa tidak. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah Tuhan, tetapi ada Tuhan selain yang dia sembah. Allah tidak mau diduakan. Lewat wayanya. Bertauhid itu artinya memurnikan pengambaran yang semurni-murninya hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tidak pernah diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas itu artinya pemurnian tauhidullah, pemurnian penghambaan hanya kepada Allah. Bahkan kata aku pun tidak ada. Aku tidak boleh ikut campur dengan ibadahmu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mentauhidkan itu? Qul huwallahu ahad, al-hadiyah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Apa yang disebut dengan sembah? Tidak ada yang boleh dicintai melebihi Allah. Tidak ada yang boleh disandarkan melebihi Allah. Tidak ada yang diharapkan melebihi Allah. Tidak ada yang boleh ditakutkan melebihi Allah. Sungguh merdeka manusia itu kalau dia sudah bisa melakukan 4 hal dalam hidupnya: cinta, harap, pasrah, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya untuk mencintai Allah, dia lebih berani kehilangan apa saja di dunia ini.
ikhlas itu tidak mesti rela. Kalau ikhlas itu artinya rela, kira-kira relakah Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang panas? Tidak. Hatinya sesungguhnya tidak rela. Tapi ini perintah Allah. Karena Allah harus murni karena Allah. Walau saya terbakar, saya harus masuk. Seperti Ismail alaihissalam. Belum puas belum Ismail saat masih bayi. Sekarang ketika Ismail falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak lelakinya yang bernama Ismail, menurut riwayat Al-Farra, ketika itu Ismail masih berusia 13 tahun usia balik. Apa yang paling membahagiakan ayah dari seorang anak laki-lakinya? Ayah itu sangat senang sekali kalau anak laki-lakinya sudah bisa bekerjasama dengan ayahnya, menjadi teman bersama ayahnya. Betapa bangga ayah kalau tanpa disuruh anak pertamanya sholat subuh dan membangunkan adik-adiknya. Betapa bahagianya ayah, betapa bangganya ayah ketika anaknya tanpa dipaksa membaca Al-Quran usai maghrib. Sebelum dia pergi ke sekolah menuntut ilmu, dia baca kitabnya Allah. Betapa bahagianya seorang ayah jika anak laki-lakinya membangunkan ayahnya di pertengahan malam. Ayah, bangun, aku ingin sholat tahajud. Dan yang menjadi imamku. Betapa bahagianya ayah ketika punya anak dan anaknya ingin baktikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail lebih dari semuanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahim bergetar lidahnya, bergetar bibirnya. Ketika semalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Bagaimana mungkin harus menyembelih seorang anak yang selama 86 tahun dia idam-idamkan? Sekarang sudah menjadi buah hatinya, separuh jiwanya, belahan jiwanya. Ayah, kata anak yang bertahun ini. Inilah yang membuat Ibrahim tidak sanggup lagi mendengarnya. Ayah, qala ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, cepat lakukan ayah. Karena ini yang aku rindukan selama ini. Karena ayah yang mengajariku untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang mengajari aku karena ibu diajari ayah untuk bertauhid. Ayah, segeralah laksanakan kalau memang itu perintah Allah. Bukankah ayah yang telah mendidikku selama ini untuk selalu taat kepada Allah? Justru anak yang lebih agresif menarik tangan ayahnya. Kita tidak dapat bayangkan betapa gemetar dan gentai langkah Ibrahim alaihissalam. Sepanjang jalan Ibrahim dan Ismail tidak punya kata-kata kecuali mengkumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika tangan Ibrahim sudah siap menyembelih Ismail, ketika derai air mata begitu memenuhi matanya, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Keduanya telah membuktikan janjinya. Qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi anakku, keluarga aku, apalagi kelompokku. Demi organisasi aku korbankan agamaku, demi jabatan aku gadaikan akidahku. Betapa nistanya aku, karena selama ini aku telah menyembah Tuhan yang bernama aku, Allah Subhanahu wal mansur fil hawaij wa tarra. Kalau kita bilang Allah Subhanahu as-samadiyah, artinya Allah lah pusat semua kebutuhan.
Tidak ada yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita kecuali Allah. Coba kita perhatikan ketuhanan tauhid, orang-orang yang mengerti hakikat ketuhanan tauhid, orang-orang yang mengerti hakikat syirik, berbahagia bersama tauhid, dia berani berkata tidak walaupun resikonya harus mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kasihan kebanyakan orang di zaman sekarang, keluar rumah yang terbayang adalah materi. Puncak kepuasannya, kesuksesannya dukul lagi-lagi dengan uang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang-orang yang tidak mau syirik hidupnya tenang, tentram, tidak nistam. Orang-orang yang bertauhid pasti akan berkuasa dan kuat di muka bumi. Yang berkuasa hanyalah orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah dalam tauhid. Orang-orang yang lakum dinukum waliyadin. Aku tidak ingin ikut caramu. Karenanya orang-orang yang bertauhid, langkah mereka kokoh, langkah mereka pasti. Masyarakat kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang mayoritas muslim. Orang-orang yang merdeka jiwanya bersama Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di saat ini adalah orang-orang yang tangguh, yang akan selalu memurnikan tauhidnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang tidak mau menjual dirinya untuk sesaat, yang akhirnya bakal tinggal dalam sebuah kuburan yang berukuran 2 kali 1 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Mulai saat ini kita harus satu kata. Barang siapa yang ingin menang dan berkuasa, maka dia harus istiqomah dalam tauhidnya. Karena orang yang tidak akan jatuh oleh orang lain kecuali jatuh oleh dirinya sendiri. Ibarat orang mendaki gunung, seketika kita sampai di puncak gunung, nampaklah oleh kita orang-orang yang berada di kaki gunung. Kecil-kecil semua, seperti semut. Padahal mereka banyak yang lebih besar dari kita karena tauhidnya. Jika orang yang berada di atas memandang orang di bawah kecil, maka jangan heran orang di bawah pun memandang di atas juga kecil, karena jarak pandangnya yang sama. Akhirnya marilah kita berdoa bersama dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah semata. Mari kita hadapi beban hidup di masa mendatang dengan bekal ketahuan kepada Allah, kebeningan hati, kesucian jiwa, persatuan yang kokoh, kerjasama yang mantap, dan teratur sehingga cita-cita mulia kita akan segera terwujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke, aku Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله